Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Baktuda dari NIM 44 12 30 177. Di sini saya ingin menjelaskan dari storytelling artikel yang saya cari, yaitu berjudul dengan Effect of Self-Regulation Strategies on AVL Learners, yang dimana language learning motivation will match or communication, self-efficacy, and creativity. Jadi saya mengambil dari kunci motivasi, yang dimana kemarin kita belajar tentang motivasi terhadap persepsi, sensasi, dan memori. Oke, jadi langsung saja pada story ini. Jadi pada sore itu saya di kampus Universitas Mercu Buana, yang dimana suasana kampus ini masih sangat ramai dengan para mahasiswa yang baru saja keluar kelas. Lalu dimana ada saya sendiri, yang dimana baru saja melangkah keluar dari pintu kelas, yang dimana habis keluar dari mata kuliah kebetulan psikologi komunikasi, dimana saya keluar sambil memegang handphone saya sendiri. Lalu ketika saya berjalan, ada muncul notif di layar HP saya sebuah artikel yang baru saja saya baca sebelumnya. Nah, artikel ini itu saya menjelaskan tentang bagaimana motivasi mempengaruhi dalam membagikan informasi sense di media sosial, teman-teman. Yaitu share artikel atau lain-lain yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ketika saya berjalan menuju ke taman kecil di samping gedung Universitas Mercu Buana, di mana tempat yang sering saya singgah untuk dikit-dikit kayak sedikit mengerjakan tugas dan lain-lain lah, banyak hal-hal gitu kan, kayak buat merenangkan pikiran saya gitu kan. Jadi saya duduk tuh di bangku situ, lalu saya kembali membuka artikel itu. Sebelumnya kan saya cuma melihat doang nih dari notification, ini artikel yang pernah saya baca, teman-teman. Lalu saya langsung buka tuh artikel itu, lalu ujar saya, ini penting banget nih, saya pikirnya. Lalu dimana saya itu harus saya bilang ini harus banyak orang tahu nih, artikel ini tuh penting banget nih, dimana ini tuh biar nggak salah paham soal informasi, teman-teman. Nah, lalu saya bilang ini bagikan aja nih, set, dan jadi saya bilang set sambil melotot tombol HP dong. Namun ketika saya berhenti sebentar, merenung sejenak, saya berpikir nih, teman-teman, sambil ngomong pelan-pelan kepada diri saya, kenapa saya ingin bagiin ini ya? Tuh, saya bilang begitu, teman-teman. Terus dari situ pertanyaan itu tiba-tiba terasa sangat relevan dengan apa yang setelah saya pelajari dari psikologi komunikasi itu di kelas itu pada hari itu, teman-teman. Itu motivasi doang, teman-teman. Lalu saya mulai sadar bahwasannya keinginan ini bukan hanya karena artikel yang bagus ini, teman-teman. Tapi karena ada dorongan emosional dan juga sosial di baliknya, saya ingin membantu gitu teman-teman sekalian, dimana ingin memberi manfaat dan juga rasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar saya. Beberapa mahasiswa lain yang sambil bercanda nih, teman-teman, dan saya tuh tersenyum kecil kayak ini orang lagi bercanda gitu kan, kayak. Lalu saya menyadari bahwasannya setiap orang punya alasan sendiri untuk berkomunikasi, teman-teman. Dan hari itu juga saya merasakan bahwasannya saya merasakan hal yang sama gitu pada diri saya sendiri. Dan ketika saya ingin berbagi hal yang peduli, dan mungkin karena sedikit merasa bangga ketika saya menjadi orang yang menemukan informasi yang bermanfaat terlebih dahulu gitu, teman-teman. Akhirnya saya menyentuh tombol share gitu di layar saya. Ya, ekspresi saya sih biasa aja, tidak kayak dramatis banget gitu, teman-teman. Kayak ini kayak senang nih saya berbagi hal yang bermanfaat untuk teman-teman, artikelnya gitu kan. Ya biasa aja gitu. Lalu saya klik share dengan tombol kecil itu yang namanya share. Tapi dalam diri saya berkata bahwasannya saya itu tahu itu bukan tindakan biasa, teman-teman. Itu adalah hasil di mana dorongan emosional saya sendiri, pemahaman dari nilai sosial saya sendiri, dan juga rasa ingin membantu terhadap saya untuk sesama orang atau teman saya gitu, misalnya gitu kan. Nah, singkat ceritanya, di mana saat matahari mulai turun, di mana pukul 17.30,
dan bayangan pohon di mana semua udah mulai menggelap gitu. Lalu saya bangun dari bangku bangku taman kecil yang di samping gedung Universitas Mercubuana ini. Dalam hati saya, pas saya berdiri, hati saya berkata bahwasanya ternyata berbagi informasi bukan cuma soal apa yang kita lihat gitu teman-teman, tapi apa yang kita rasakan gitu. Ngerti nggak sih teman-teman? Kayak berbagi informasi ini tuh bukan cuma soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Bahwasanya kayak, oh kita ngerti nih sama apa yang di dalam artikel tersebut, bla 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 bla. Nah, ya udah kita tuh kayak berbagi ke teman-teman dengan pemahaman nilai sosial kita gitu. Itu kan teman yang saya ceritakan tadi tuh. Nah, jadi itu saja sih teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwasanya dalam artikel yang berjudul Motivation to Participate in Secondary Science Communication ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam membagikan informasi, dalam khusus itu informasi sains di media sosial, itu sangat berpengaruh oleh berbagai bentuk motivasi sosiologis. Faktor seperti nilai emosional, yaitu perasaan senang, bangga, dan puas, dan juga nilai sosial yang dimana mencakup dengan keinginan, terlihat peduli, dan kompeten, itu menjadi alasan kuat mengapa seseorang mau menekan tombol share atau bagikan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa komunikasi digital ini adalah bukan hanya sekedar tentang platform atau teknologi teman-teman. Jadi tetapi tentang motivasi di mana manusia yang kompleks dan mendalam. Ya, nah hal ini tuh selaras dengan cita saya sendiri, seorang mahasiswa Universitas Mercubuana yang merasakan sendiri dinamika motivasi tersebut. Jadi ketika saya membaca artikel yang bermanfaat untuk teman-teman bisa membaca semua, dorongan dalam diri saya itu bukan hanya sekedar dalam konteks yang menarik gitu, tetapi karena saya juga ingin memberi manfaat pada teman-teman orang lain dan merasa terhubung secara emosi sosial, dan juga menjadikan pengalaman saya untuk mencerminkan temuan penelitian bahwa berbagi informasi itu adalah tindakan yang berakar pada emosi yang sosial dan rasa tanggung jawab pribadi terhadap diri saya sendiri. Nah, terakhir, jadi melalui kisah saya ini kita dapat melihat bahwasannya dengan lebih konkret bahwa teori ini adalah teori motivasi ini adalah dalam psikologi komunikasi tidak hanya berlaku dalam penelitian teman-teman, jadi tetapi juga muncul dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari mahasiswa ini contoh yang berbagi informasi edukatif hingga masyarakat umum yang jelasnya kayak menyebarkan hal-hal yang bermanfaat nih teman-teman gitu dalam konteks motivasi teman-teman. Lalu di mana dengan demikian ini baik artikel yang saya cari dengan ilmu ini maupun storytelling menunjukkan bahwa satu pesan nih teman-teman, ada satu pesan, yaitu di sini ada berkata bahwasanya motivasi adalah inti dari setiap tindakan komunikasi dan pemahaman terhadap motivasi yang membantu kita menjadi komunikator yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Sekian dari itu saja sharing saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.